Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan insyaallah jamaah salat Tarwih yang kami hormati dan insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, khususnya as-sihhatu wal faragu, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga mampu hadir di masjid yang berkah ini melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan menghidupkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga seluruh amalia kita yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya apresiasi dulu anak siswa saya yang tadi MC. Ya. Saya berjanji di mana saya bertemu dengan anak-anakku sekalian di sekolah, saya sampaikan kalau tampil saya apresiasi. Ya, dan tadi ini adalah siswa yang sangat akrab dengan saya. Karena katanya, "Pak Guru, kita itu sama namanya bapakku dengan kita." Ya. Ada bapaknya. Ya, Husain. Ya, insyaallah semoga semuanya jadi anak soleh dan soleha. Selanjutnya, supaya anak-anakku tidak pusing bertanya apa judul ceramah. Nah, sekarang semua anak pelajar kita itu dikasih tugas buku amalia Ramadan. Tahun lalu kami di YPS tidak begitu ketat untuk memberikan tugas buku amalia Ramadan. Tapi ada masukan dari orang tua. Kenapa siswa negeri itu kalau selesai ceramah Ustadz banyak yang antrian minta tanda tangan, kenapa siswa YPS tidak? Akhirnya kami guru agama juga mengusulkan, ya, dan alhamdulillah ya telah dibagikan buku amalia Ramadan. Jadi judulnya insyaallah puasa adalah ibadah yang istimewa. Puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan merupakan puasa yang disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Rasulullah bersama dengan para sahabat melaksanakan puasa ini dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Kenapa? Karena baru 2 tahun setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, perekonomian belum stabil, mana lagi akan menghadapi perang yang disebut perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga tantangan pelaksanaan ibadah puasa kalau kita bandingkan dengan kita saat ini itu jauh. Bagaimana perjuangan Rasulullah dengan para sahabat yang melaksanakan puasa di tengah krisis ekonomi, di tengah perjuangan dakwah Islam,
di tengah kondisi daerah yang belum subur, ya seperti sekarang ini yang saat ini semua masakan buah-buahan sudah ada. Sehingga ini menjadi bagian motivasi bagi kita untuk menjaga kualitas puasa kita. Karena puasa ini adalah ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang pertama, dalam hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seluruh amal anak Adam, kita semua ini, itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah Azza wa Jalla menyampaikan illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Jadi puasa ini ibadah yang pahalanya tidak ditentukan saat ini, tetapi Allah yang akan memberikan nanti balasannya di hari kemudian. Ini keistimewaannya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, karena Allah menjanjikan puasa tersendiri. Belum lagi di dalam puasa kita barengi dengan kesabaran. Dan orang yang sabar adalah orang yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar kelak akan mendapatkan balasan yang tak terhingga, yang tak bisa dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini adalah penahan daripada godaan-godaan syaitan. Dalam riwayat dijelaskan bahwa sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam darah-darah manusia menuju kepada persendian-persendian, dan itu bisa dihentikan dengan melaksanakan puasa. Dengan melaksanakan puasa. Dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah makhluk yang senantiasa mendapatkan godaan dari yang namanya sifat-sifat syaitan. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nas bagaimana kita berlindung kepadanya. Allazi waswisu fi sudurin nas. Karena kita ini akan senantiasa dibisiki ke dalam dada-dada kita. Dari siapa? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Maka puasa ini sebagai perisainya, sebagai bentengnya, sebagai pengekannya, sehingga godaan itu tidak semudah untuk masuk ke dalam diri kita. Maka ketika ada yang memancing kita untuk marah, emosi, maka jawabannya kata Rasulullah, katakanlah saya sedang berpuasa. Puasa ini adalah perisai, benteng bagi kita dari godaan-godaan lainnya. Kemudian puasa ini adalah ibadah yang pahalanya langsung diterimakan kepada kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, juga mengambil dasar tadi ya, wa ana ajzibi, saya sendiri yang akan membalasnya. Artinya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup di dunia ini melaksanakan dan menegakkan syariat puasa ini, insyaallah kelak akan mendapatkan balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, puasa ini istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya karena laisa syami ar-riya. Puasa tidak mendatangkan sifat riya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang masih ada potensi kita untuk riya. Apa itu riya? Riya itu bukan nama orang, ya, tetapi dia nama sifat. Riya adalah sifat seseorang yang melaksanakan sebuah amalan, perbuatan, ibadah yang hanya ingin dilihat oleh orang lain. Salat,
kalau kita laksanakan yang masih bisa bersama dengan orang lain, masih bisa disaksikan orang lain. Zakat masih ada interaksi antara orang mengeluarkan dan orang yang menerima. Haji juga masih kita bersama dengan orang lain. Tapi puasa hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membedakan orang yang berjalan di depan dia orang yang puasa atau tidak. Bahkan biasa orang yang tidak puasa lebih loyo daripada orang yang puasa. Ya, kenapa puasa ini adalah puasa ibadah yang rahasia? Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan puasa membebaskan kita dari sifat riya. Dan riya ini adalah sifat yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum musyrikul asghar. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa sesungguhnya yang aku takutkan terhadap kalian, kita ini adalah umatnya, adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, ar-riya, sifat ingin dipuji oleh orang lain, sifat ingin dilihat oleh orang lain, bahwa si A, si fulan, si fulana telah melaksanakan ibadah. Puasa ini adalah melatih kita bagaimana melaksanakan ibadah kita dengan betul-betul memurnikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan bagaimana menyembah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah memberikan tantangan kepada kita. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka silakanlah beramal soleh dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun di dalam melaksanakan ibadah itu. Maka semoga kita jamaah sekalian adalah orang-orang yang masuk dalam golongan ini yang mendapatkan keistimewaan daripada amalan puasa yang selama ini kita laksanakan, dan semoga kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang tak terbatas dari sisinya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terus kepada diri pribadi saya, sehingga kita terlahir dari bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi la'allakum tattaqun.